Oke, sip. Oke, rolling. Oke, udah semua. Gus, mengenai perihal maraknya seorang Said Didu yang dibilang memprovokasi masyarakat untuk sebuah lahan di daerah PIK. Dan kebetulan kemarin Gus juga sudah meninjau ke lokasi tersebut. Apa hasil dari tinjauan Gus bicara bersama dan PKN? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan saya sering kali ya datang ke PIK itu. Saya penasaran dengan berita-berita yang berkembang di masyarakat, di medsos dan lain-lain. Nah, sebelum Pak Said Didu saya sudah lama sering ke sana, main-main, jalan-jalan sama keluarga, sama anak istri ke sana. Ya, kepingin tahu aja, ini PIK ini bener nggak hanya untuk satu komunitas saja. Nah, ternyata ketika saya ke sana, saya tahu sendiri dengan mata kepala sendiri, malah yang namanya tempat wisata itu berbagai macam lintas ya, suku, golongan, warna kulit, bebas di sana, tidak ada bayar malahan. Yang di wisata Aloha itu kan, kecuali kalau makan, ya makan, minum ya pasti membayar lah di mana-mana tempat wisata. Tapi PIK sudah menunjukkan itikat baik untuk bagaimana tempat tersebut bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat yang ada, termasuk yang nggak punya duit misalnya mau ke sana hanya punya untuk ongkos transport, bisa jalan-jalan di tepi pantai, melihat pemandangan, dan Bali aja bisa kalah tuh sama PIK itu. Nah, setelah saya melihat Pak Said Didu ngomong seperti itu, hati saya terpanggil, hati saya terketuk. Masa sih penduduk di sana terdolimi, masa sih masyarakat di sana teraniaya, termasuk adanya penekanan jual beli tanah. Nah, alhamdulillah Allah memudahkan, saya melakukan investigasi di sana, saya keliling PIK dari ujung timur, utara, barat, selatan, mungkin nggak cukup ya karena saking luasnya. Tapi bisa saya ambil kesimpulan yang membuat saya terenyuh, dugaan saya ternyata selama ini salah, ada sebuah masjid yang megah, masih dalam bentuk baliho besar ini. Di sini akan dibangun masjid insya Allah terbesar se-Asia di lahan 2 hektar lebih. Nah, padahal yang punya ini mohon maaf, ini non-muslim. Tapi memberikan fasilitas, memberikan ruang bagi saya dan saudara-saudara saya yang beragama muslim akan dibangunkan masjid sebesar itu. Nah, terus kemudian jalan itu jalannya juga bagus, fasumnya juga bagus, tumbuh dengan tanaman-tanaman yang indah. Nah, ini kan patut disyukuri, terlepas misalnya ada plus minus itu wajar namanya pembangunan. Apalagi ini sudah dituangkan oleh pemerintah sebagai PSN, proyek strategi nasional. Nah, selama PIK itu memakai kaidah khairun nas anfa'um linnas, sebaik-baik tadi itu yang sebaik-baik manusia adalah memberi kebaikan dan manfaat, termasuk yang pemilik tanah misalnya, tanah yang mana di sana harganya biasanya murah terus kemudian dibeli lebih. Nah, ini merupakan rezekinya masyarakat yang punya tanah. Nah, tetapi PIK saya lihat di sekitar tanah-tanah yang dibeli itu juga dibangun fasum-fasum tempat, misalnya tempat bermain. Itu saya lihat ada di Teluk Naga, di Paku Aji, ada. Sungainya juga jadi bersih. Seperti waktu Pak Said Didu duduk di situ. Nah, perkara misalnya ada statement tanah dari harga, misalnya Pak Said Didu ngomong ada 35 juta, terus kemudian dijual oleh PIK 36 juta per meter. Nah, sekarang yang dijual misalnya di ujung sini, sedangkan fasumnya mulai jarak 5 kilo, 10 kilo menuju sini, ya pantas saja. Itu haknya yang pembeli ya, pengembang. Nah, hanya penjual adalah ketika kamu dibeli halal sama halal, ridho sama ridho, dan tentu surat menyuratnya juga harus tertib semua. Gitu loh. Nah, Gus Irfan mungkin akan lebih paham,
lebih mengerti karena kemarin saya wawancara dengan salah satu pemilik tanah Haji siapa namanya? Yuris apa? Itu saya senang tanah saya dibeli, dia dapat uang 3 miliar, itu tunai kontan. Dan saya melihat, saya nggak bisa sebut data para penjual, saya juga dapat. Pak Said Didu mungkin nggak dapat, saya dapat. Dan di situ tiap dibeli harus ahli waris, tidak boleh tangan kedua, tangan ketiga. Jadi ahli warisnya siapa yang punya hak menerima penjualan atau pembelian tanah, dia yang menerima. Kalaupun misalnya ada surat menyurat yang belum diberesi, ya wajar lah. Misalnya pembeli ingin aman, tentu surat menyuratnya harus lengkap, harus detail, kan begitu. Terus benarkah harga di sana per meter 50.000 ke bawah sampai 35.000, dan apakah benar di sana dengan penuh dengan tekanan? Nah, jadi begini, sepanjang saya wawancara dengan para pemilik tanah, para penjual, mereka tidak ada yang namanya ditekan, dipaksa untuk menjual, tidak ada. Kalaupun misalnya ada misalnya dari petugas pihak atau dari BPN atau dari pihak pengembang menanyakan suratnya karena sudah di DP, loh kok suratnya kok nggak beres, ya mungkin itu ditanyakan, biasalah, tapi tidak boleh mengatakan bahwa telah terjadi premanisme dan lain-lain. Nah, ini dapat menimbulkan aksi-aksi yang itu dapat menimbulkan kegaduhan dan chaos kalau itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, yang kami sayangkan Pak Said Didu ini tidak melakukan tabayun dulu. Nanti akan malu nanti kalau sampai nanti data-data daripada penduduk yang menjual tanahnya itu kita blow up, nanti pasti akan malu itu. Nah, kalau perkara misalnya jual rumah terus kemudian dipageri, di mana-mana orang developer Cikupa misalnya, di sana itu kan ada tuh orang jual perumahan, baik Sinarmas, baik Ciputra, yaitu strategi pengembang dong agar supaya pembeli rumah tadi itu merasa nyaman, istilahnya namanya apa itu one gate one system itu loh. Cluster misalnya, itu urusan itu nggak ada. Saya kira PIK itu terbuka sekali, menjadi tempat wisata yang semua bisa di sana, dan kita acungi jempol untuk PIK gitu. Gus Ipan sendiri melihatnya seperti apa soal Said Didu yang berkata-kata tanpa fakta? Karena kan di Islam sendiri harus tabayun dulu kayak gitu. Sebenarnya melihatnya seperti apa? Saya yang keras. Makasih. Saya sebagai petugasnya Gus Rofiq dalam hal ini adalah Duta Humas Hubungan Masyarakat. Saya ditugaskan oleh Ketua Umum Barisan Kesatria Nusantara, yaitu Gus Rofiq sendiri, mendampingi beliau juga. Saya juga ikut cek dan recheck di sana. Karena semangat dari Barisan Kesatria Nusantara adalah untuk tabayun. Ingat Pak Said Didu, ini pesan kami. Nabi pernah bersabda dalam hadis Bukhari, "Inna minal bayani sikhro wa inna minasyi'ri hikmah." Sebagian ucapan, statement yang seolah-olah membuai tanpa cek dan recheck itu bisa menjadi sihir loh. Bisa membuat orang panas, akhirnya menjadi kerusuhan gara-gara omongan seorang tokoh, dalam tanda kutip tokoh, kalau jika dibilang tokoh. Dan sebaliknya pula, pernyataan yang indah, cek dan recheck, tabayun, itu hikmah. Nah, kami pengen memilih jalan hikmah, sesuai dengan hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makanya kami datang ke sana kemarin, saya mendampingi Ketua Umum BKN Gus Rofiq Muklis, cek dan recheck, mulai dari Fasum, Fasos, bahkan masjid yang tadi disampaikan oleh Ketum sendiri, sampai di sana ternyata setelah kami tanya oleh penduduk setempat, adanya isu katanya tanah yang sudah dibeli itu kalaupun jadi sawah itu nanti akan ditutup irigasinya. Oh, ternyata tidak seperti itu. Bahkan pihak pengembang sendiri mengatakan irigasinya dibangun, tanah yang sudah dibeli itu boleh penduduk memakainya selama belum dibangun. Luar biasa loh ini, bisa menggunakan hak tanah itu. Maksudnya dikasih fasilitas menggunakan tanah itu, luar biasa, kurang apa lagi. Bahkan kami juga melihat, mendampingi Gus Rofiq juga, di sana penduduk yang sudah tanahnya dibeli ada tempat relokasi
dibangun, bahkan didanai untuk membangun, dibebaskan mau bangun sendiri monggo, dibangunkan oleh pihak pengembang monggo. Bahkan kami juga cek di sana juga